Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Alia Ulum dari kelas PIAUD 2B dengan nomor NIM 2003106042. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistematika dan teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang ditulis berdasarkan analisis data dan menggunakan metode. Penulisannya menggunakan struktur dan tata cara tersendiri. Karya ilmiah disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Karya ilmiah disusun berdasarkan struktur atau kaidah tertentu. Struktur karya ilmiah formal seperti skripsi, tesis, atau disertasi biasanya menggunakan struktur dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan lembaga yang menaunginya. Namun, karya ilmiah populer atau semi-populer memiliki struktur lebih sederhana. Kita akan menelaah struktur karya yang biasa terdapat dalam karya ilmiah populer atau semi-populer. 1. Judul. Judul merupakan kepala yang menyiratkan secara singkat isi atau maksud dari karya ilmiah. Judul karya ilmiah menyangkut ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Biasa disajikan dalam satu kalimat lengkap dan jelas. Judul tidak diakhiri dengan titik. Adapun tata cara penulisan judul karya ilmiah, pertama, menggunakan huruf kapital semua. Yang kedua, huruf kapital hanya pada huruf pertama setiap kata. Pada tata penulisan kedua, konjungsi atau kata penghubung tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya di, dari, dalam, dan, serta, atau, dan sejenisnya. 2. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan pandangan umum secara ringkas dalam karya ilmiah. Kata pengantar juga dilengkapi dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada orang atau pihak yang membantu dalam menyusun karya ilmiah, dan harapan. Yang ketiga, abstrak. Abstrak adalah rangkuman atau garis besar mengenai pembahasan dalam karya ilmiah. Rangkuman tersebut ditulis singkat, tidak lebih dari satu paragraf. 4. Pendahuluan adalah pembukaan dari karya ilmiah yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Berikut penjabarannya. Latar belakang menjelaskan pengertian sekilas tentang topik atau objek penelitian, serta mengapa penelitian tersebut penting untuk dibahas. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah. Tujuan berisi maksud atau arah dari tujuan penelitian. Tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah. Biasanya berisi pernyataan, bukan pertanyaan. Manfaat. Penulis karya ilmiah perlu menjelaskan kegunaan dari tulisannya pada pembaca. Karya ilmiah tersebut dapat menjadi rujukan atau acuan untuk bidang keilmuan yang terkait. Lanjut. 5. Landasan teori. Landasan teori disebut juga kerangka teoretis atau kajian pustaka. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dasar teori atau kajian apa saja yang mempengaruhi karya ilmiah yang hendak ia tulis. Teori, kajian, atau penelitian yang berhubungan tersebut harus dicantumkan.
Hal tersebut berguna untuk menempatkan posisi karya ilmiah yang ditulis dengan karya ilmiah terdahulu. Dalam landasan teori, penulis juga dapat menyampaikan hipotesis. 6. Metodologi penelitian adalah sebagai tahap, prosedur, atau sistematika pengerjaan karya ilmiah. Metode yang dipakai perlu diterangkan agar pembaca tahu bagaimana suatu karya ilmiah disusun. Metodologi juga menentukan logis tidaknya suatu karya ilmiah. Metode opsional dan dapat berubah tergantung topik dan tujuan penelitian. Berikut beberapa di antaranya. A. Metode deskriptif, yaitu menjabarkan, menjelaskan, atau menggambarkan data yang terdapat dalam karya ilmiah. Data tersebut bisa dalam bentuk fakta yang bersifat kuantitatif, seperti data, statistik, atau survei. Data juga dapat bersifat kualitatif, seperti peristiwa historis atau berita. B. Metode eksperimen, yaitu percobaan terencana dengan sistem tertentu untuk membuktikan kebenaran. Metode ini juga sekaligus menjelaskan perlakuan atau tindakan apa saja yang dilakukan terhadap objek penelitian. C. Metode penelitian kelas, yaitu menelaah perilaku atau persoalan di lingkaran interaksi terbatas yang berkaitan dengan masalah sosial. Persoalan tersebut dialami oleh kelas tertentu. D. Metode observasi, yaitu mengamati objek penelitian secara langsung dan cermat. E. Metode wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan narasumber atau mempertanyakan pendapat ahli di bidang keilmuan yang dibahas dalam karya ilmiah. F. Metode random sampling, yaitu memberikan pertanyaan atau kuesioner pada narasumber. Narasumber dalam metode ini jumlahnya banyak dan ditentukan batasnya agar memenuhi syarat sebagai sampel atau contoh. Pertanyaan tersebut disampaikan kepada narasumber secara acak. Kemudian, jawabannya menjadi perwakilan atau representasi dari objek yang hendak diteliti. 7. Pembahasan adalah pokok bahasan tersebut disandingkan dengan data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, teori, atau riset pustaka. Pada bagian ini, penulis memberikan analisis terkait pokok bahasan dalam karya ilmiah. Poin-poin yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dipaparkan satu persatu, agar lebih menarik dan pembaca mudah memahaminya. Data dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau gambar. Pemecahan dari masalah atau persoalan ditentukan berdasarkan data dan analisis. Maka, penulis perlu menganalisisnya data berdasarkan metode yang disebutkan dalam metodologi. Dari analisis, maka argumen penulis mulai terbangun dalam karya ilmiah. Hipotesa dan hasil penelitian dihubungkan dalam tahap ini. 8. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian akhir yang berisi keputusan yang didapat dari hasil penelitian atau analisis. Pada bagian ini menyebutkan kembali secara ringkas mengenai rumusan masalah, landasan teori serta hipotesis, metodologi penelitian, dan hasil yang diperoleh. Hasil harus disampaikan apa adanya meski hipotesis melenceng dari perkiraan. Penulis karya ilmiah juga harus mawas diri bahwa karyanya bisa jadi banyak kekurangan. Saran atau rekomendasi perlu disebutkan agar kesalahan atau kekurangan dalam karya ilmiah dapat menjadi pelajaran penulis lainnya, sehingga karya ilmiah tersebut dapat memberi sumbangsi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu yang terkait.
9. Daftar pustaka adalah deretan referensi atau sumber pustaka yang dibaca dan dipakai dalam menyusun karya ilmiah. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, dokumen resmi, berita, atau sumber lain dari internet. Tata cara penulisan daftar pustaka diurutkan secara alfabetis tanpa nomor. Diawali dengan nama belakang dan nama depan penulis, tahun terbit, judul, kota terbit, dan penerbit. Dengan memenuhi struktur-struktur tersebut, maka kita dapat menyusun suatu karya ilmiah. Struktur tersebut mempermudah membangun logika dan membuktikan hasil dari penelitian atau analisis. Teknik penulisan karya ilmiah. Pada umumnya, karya ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis dan ukuran kertas tertentu. Adapun jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS ukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu 1. Spasi atau jarak baris penulisan. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa ketentuan mengenai spasi atau jarak baris penulisan. Di antaranya adalah spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. Spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah berjarak 1 spasi ke bawah. Spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah adalah berjarak 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagiannya. 2. Ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Beberapa perguruan tinggi menerapkan ketentuan ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah dengan formasi 4-3-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri, serta 3 cm untuk margin atas, margin kanan, dan margin bawah. 3. Penomoran halaman. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan ketentuan penomoran halaman dan tata letaknya. Angka Romawi kecil 1, 2, 3, dan seterusnya digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi. Angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Pada halaman yang memuat judul bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah. Sedangkan pada setiap halaman di setiap bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan atas. Penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015
tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan bahasa asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika istilah asing yang digunakan dalam penulisan karya tulis tidak memiliki padanan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka istilah asing tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italic, dan dijelaskan makna dari istilah yang dimaksud. 5. Bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, dalam artian kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. 6. Penulisan kata pengantar. Setiap karya ilmiah selalu didahului dengan kata pengantar atau prakata atau ucapan terima kasih. Dalam penulisan karya ilmiah, kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Adapun jarak antara judul dan isi, kata pengantar adalah 2x2 spasi. Ucapan terima kasih ditulis secara berurutan, dimulai dengan pihak luar, keluarga, atau teman. 7. Penulisan abstrak. Abstrak dalam penulisan karya ilmiah sangat penting karena merupakan intisari dari karya ilmiah yang dibuat. Beberapa ketentuan terkait dengan penulisan abstrak adalah sebagai berikut. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan ketentuan penulisan yang sama. Jika memungkinkan, penulisan abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris diletakkan dalam satu halaman. Lanjut, pada bagian bawah abstrak ditulis beberapa kata kunci yang penulisannya disesuaikan dengan bahasa yang digunakan. Dalam artian, pada abstrak dalam bahasa Indonesia, maka kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia. Begitu pula dengan abstrak dalam bahasa Inggris, maka kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris. Istilah asing yang digunakan dalam abstrak harus ditulis dengan huruf miring atau dicetak miring. 8. Penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul setiap bab ditebalkan atau dibold dan menggunakan huruf besar atau huruf. Adapun jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 spasi. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Sebagaimana daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Adapun judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan ditebalkan. 10. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Suatu karya ilmiah umumnya terdiri dari beberapa bab, subbab, dan anak subbab. Berikut beberapa ketentuan dalam penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Judul bab
ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, diletakkan di tengah-tengah kertas dan ditebalkan atau dibold. Adapun jarak penulisan judul bab disesuaikan dengan formasi ukuran margin atau batas tepi penulisan yang dianut, yakni 4 cm atau 3 cm dari tepi atas kertas tanpa tanda titik. Judul subbab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar kecuali kata penghubung dan kata depan, ditebalkan atau dibold, dimulai dari tepi kiri dan tanpa tanda titik. Judul anak subbab ditulis dengan menggunakan gaya kalimat, yakni pada awal kata pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan awal kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik dan ditebalkan atau dibold. Penulisan judul anak kalimat dimulai 1 tab atau 5 ketikan dari kiri. 11. Penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul subbab atau judul anak subbab ditulis rata kiri. Sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam berjarak 1 tab atau 5 ketikan dari batas tepi kiri. Jika menggunakan aplikasi, paragraf dapat diatur secara otomatis. 12. Penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan. Dalam artian, pengetikan naskah atau teks karya ilmiah dimulai dari sisi kiri hingga sisi kanan. Pengecualian ketika memulai paragraf baru, memasukkan gambar, memasukkan tabel, memasukkan persamaan atau hal-hal khusus lainnya. Jika menggunakan aplikasi, penulisan naskah atau teks karya ilmiah dapat diatur dengan memilih posisi rata kiri kanan atau justified. Yang ke-13, penulisan permulaan kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Jika permulaan kalimat mengandung bilangan, angka, atau rumus lainnya, maka bilangan tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf, misal 5 buah buku. Lanjut, 14. Penulisan bilangan. Ketentuan lain dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan penulisan bilangan. Ketentuan tersebut adalah bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka kecuali jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan ditulis dengan huruf. Penulisan bilangan desimal merujuk pada ketentuan bahasa Indonesia, yakni ditulis dengan koma dan bukan dengan titik. 15. Penulisan nama gambar dan nama tabel. Penggunaan gambar, grafik, bagan, dan lain-lain, dan tabel dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data atau informasi tertentu. Setiap gambar dan tabel yang disajikan dalam karya ilmiah harus diberi nomor dan judul. Sistem penomoran gambar sama dengan sistem penomoran tabel, yakni dengan menggunakan angka Arab. Judul gambar dan judul tabel ditulis tanpa menggunakan tanda baca titik. Umumnya, judul gambar dan judul tabel ditulis dengan judul tabel ditulis di tengah sebagaimana gambar dan tabel. Perbedaannya adalah judul gambar ditempatkan di bawah gambar, sedangkan judul tabel ditempatkan di atas. 16. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. Penulisan kutipan dan sumber kutipan menjadi salah satu aspek terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Terdapat beberapa ketentuan dalam penulisan kutipan dan sumber kutipan, yaitu
Kutipan langsung atau kutipan yang berasal dari penulisnya yang berjumlah kurang dari 40 kata ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik. Kutipan langsung yang diambil dari kutipan maka penulisannya menggunakan 1 tanda petik. Kutipan langsung yang diambil dari bahasa asing maka harus ditulis dengan menggunakan huruf miring atau italic. Kutipan langsung yang mengandung jumlah kata 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut harus ditulis tanpa menggunakan tanda petik dan diketik dengan jarak 1 spasi. Adapun proporsi kutipan langsung dalam 1 halaman adalah maksimal 1/4 halaman. Jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan langsung, maka penulisan nama, tahun penerbitan, dan nomor halaman diletakkan dalam kurung. Jika kutipan berasal dari 2 orang penulis, maka kedua nama penulis harus disebutkan. Jika kutipan berasal lebih dari 2 orang, maka nama belakang atau nama keluarga dari semua penulis harus ditulis dengan lengkap. Untuk penyebutan keluarga dan seterusnya, untuk penyebutan kedua dan seterusnya yang ditulis hanyalah nama keluarga penulis pertama dan diikuti oleh DKK disertai titik. Jika kutipan berasal dari penulis yang berbeda dan sumber berbeda, maka penulisannya adalah diurutkan berdasarkan alfabet dan bukan berdasarkan tahun terbit. Jika kutipan berasal dari penulis yang sama dengan karya yang berbeda, maka cara penulisannya dengan menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya pada tahun penerbitan. Jika kutipan berasal dari penulis yang sama dengan sumber yang berbeda, maka penulisan adalah tahun penerbit ditulis 1 kali dan menambahkan huruf A, B, C. Jika kutipan berasal dari tulisan tanpa diketahui nama penulisnya, maka penulisannya adalah tanpa nama, 2017, halaman, titik 10. Jika kutipan berasal dari penulis tanpa diketahui tahun penerbitan, maka penulisannya adalah Little John. Contohnya adalah Little John tanpa tahun, halaman 8. Jika HLM.8. Jika yang dikutip adalah pokok pikiran penulis, maka penulisannya tidak menggunakan tanda petik dan cukup dengan menyebutkan sumbernya. 17. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka juga merupakan hal terpenting dalam penulisan karya ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir plagiarisme. Daftar pustaka pada dasarnya mengandung 3 unsur penting, yaitu penulis, judul, dan fakta-fakta penerbitan yang meliputi tempat atau kota pustaka tersebut diterbitkan, nama penerbit, dan tahun penerbitan. Terdapat beberapa sistem penulisan daftar pustaka, namun yang umum digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia adalah APA Style atau American Psychological Association. Ada beberapa ketentuan umum penulisan daftar pustaka, yaitu sumber kutipan yang terdapat dalam naskah atau teks karya ilmiah harus ditulis secara lengkap dalam daftar pustaka dan begitu pun sebaliknya. Nama penulis yang ditulis terlebih dahulu dalam daftar pustaka adalah nama belakang atau nama keluarga. Pengecualian pada penulisan nama Cina, Jepang, atau Korea karena nama belakang atau nama keluarga berada di awal. Dalam penulisan daftar pustaka, gelar akademik atau gelar keagamaan atau gelar kebangsawanan penulis tidak perlu ditulis. Jika nama penulis tidak diketahui, maka judul karya dari penulis yang tidak bernama tersebut dituliskan sebagai tema utama.
Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan. Daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan abjad nama belakang atau nama keluarga penulis dengan jarak 1,5 spasi. Dalam penulisan daftar pustaka, baris kedua setiap sumber pustaka ditulis dengan jarak 5 ketikan dari batas tepi kiri, baris pertama dengan jarak antar baris 1,5 spasi. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.